Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fandi Prakosaputra dari 10 TKB 1 nomor absen 21. Di sini saya menjelaskan tentang penggolongan surat. Penggolongan surat meliputi 7 macam. Satu, penggolongan menurut wujud surat. 2, penggolongan menurut sifat isi surat. 3, penggolongan menurut keamanan isi surat. 4, penggolongan surat menurut proses penyelesaiannya. 5, penggolongan surat menurut kegiatan. 6, penggolongan surat menurut sasaran yang dituju. 7, penggolongan surat menurut dinas pos. Penggolongan menurut wujud surat meliputi satu, surat biasa atau bersampul, yaitu surat yang ditulis atas kertas yang biasanya dimasukkan ke dalam sampul untuk kemudian dikirimkan. Yang kedua, memo dan nota, yaitu surat yang dipakai secara intern di dalam suatu organisasi. Memo dipergunakan untuk meminta atau memberi informasi serta petunjuk antar penjabat kantor yang umumnya berisi informasi singkat. Yang ketiga, kartu pos, yaitu benda pos berbentuk kartu berukuran 10 kali 15 cm atau 15 kali 20 cm yang digunakan ketika isi surat itu singkat dan tidak rahasia. Yang keempat, warkat pos, yaitu surat yang wujudnya berupa gabungan sampul dan kertas surat. Warkat dapat digunakan jika isi surat lebih panjang dari kartu pos serta jika isinya hanya boleh dibaca oleh orang yang berhak yang tercantum pada alamat surat. Yang kelima, telegram, yaitu surat ditulis pada belangkon telegram yang berisi pokok-pokok singkat permasalahan karena dibatasi jumlah huruf atau kata. Yang keenam, surat tanda bukti, yaitu surat yang berbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti keabsahan aktivitas antara dua pihak seperti kuitansi, faktur, tanda terima, kartu-kartu identitas, dan sebagainya. Yang kedua, penggolongan menurut sifat isi surat meliputi dua macam. Yang pertama, surat pribadi, yaitu surat yang dibuat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Surat pribadi digolongkan dalam dua macam, yaitu satu, surat pribadi yang bersifat keluarga, misalnya surat untuk orang tua, keluarga, sahabat, dan sebagainya yang sifatnya informal. Kedua, surat pribadi yang bersifat setengah resmi, surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada penjabat suatu organisasi, misalnya surat lamaran pekerjaan, surat pernyataan, dan surat izin tidak masuk sekolah atau kerja. Yang kedua, surat dinas, yaitu surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, yang ditandatangani oleh penjabat atau yang mewakili isi surat dinas. Menyangkut hal kedinasan, surat dinas digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, surat dinas pemerintah, yaitu surat dinas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi yang berhubungan dengan masalah pemerintah, contoh memo dan nota dinas, surat pengantar, surat keputusan, surat pemerintah, surat instruksi, surat kekuasaan, surat edaran, surat perjalanan dinas. Yang kedua, surat dinas swasta, yaitu surat dinas yang digunakan instansi swasta yang berhubungan dengan masalah perusahaan. Biasanya surat ini disebut juga sebagai surat niaga. Contohnya surat permintaan penawaran, surat penawaran, surat pesanan, surat pengiriman barang, surat pembayaran, surat penagihan, surat penundaan pembayaran, surat keberatan. Lalu yang ketiga, penggolongan menurut keamanan isi surat meliputi 3 macam, yaitu surat biasa, yaitu surat yang tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau penjabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain. Yang kedua, surat rahasia, yaitu surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain karena dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi atau penjabat yang bersangkutan. Surat rahasia biasanya ditandai dengan RHS atau R. C. Surat sangat rahasia, yaitu surat yang sangat berisi masalah yang sangat penting dan hanya boleh dibaca atau diketahui isinya oleh orang tertentu berhak menyelesaikan atau mengambil keputusan. Surat tersebut sama sekali tidak boleh dibaca oleh pihak yang tidak berkepentingan pada sampulnya, umumnya ditandai dengan SHRS atau SR. Lalu yang keempat, penggolongan surat menurut proses penyelesaiannya meliputi A. Surat biasa, yaitu surat yang tidak memerlukan tanggapan atau penyelesaian secepat tetapi dapat diselesaikan menurut surat yang diterima. B. Surat segera, yaitu surat isinya memerlukan tanggapan atau penyelesaian dengan segera atau lebih cepat dari surat biasa.
Yang ketiga, surat sangat segera, yaitu surat yang isinya memerlukan tanggapan penyelesaian secepatnya dan harus dilakukan atau diselesaikan pada kesempatan pertama atau menjadi prioritas utama. Lalu, kelima, penggolongan surat menurut kegiatan meliputi dua macam, yaitu surat intern, yaitu surat yang ditunjukkan untuk lingkungan suatu organisasi atau institusi sendiri. Yang kedua, surat ekstern, yaitu surat yang ditunjukkan keluar lingkungan organisasi atau instansi. Lalu yang keenam, penggolongan surat menurut sasaran yang dituju meliputi yang pertama, surat biasa, yaitu surat yang ditunjukkan kepada seseorang atau organisasi tertentu. Yang kedua, surat edaran, yaitu surat yang ditunjukkan kepada orang atau organisasi yang jumlahnya tidak terbatas. Lalu yang terakhir, penggolongan surat menurut Dinas Pos meliputi 5 macam. Yang pertama, surat biasa, yaitu surat yang pengirimannya tidak perlu dikirimkan secepatnya karena surat jenis ini tidak memerlukan tanggapan cepat atau paling dahulu. Yang kedua, surat kilat, yaitu surat yang harus ditanggapi oleh penerima surat terlebih dahulu. Surat ini harus mendapatkan balasan yang diproses paling dahulu penyelesaiannya. Yang ketiga, surat kilat khusus, yaitu surat yang dikirimkan lebih dahulu atau mendapat prioritas utama dalam pengirimannya, biasanya dibuat resi sebagai tanda bukti. Yang keempat, surat tercatat adalah surat yang dikirimkan secara biasa tetapi ada tanda pengirimannya yang dibuat oleh kantor pos. Yang kelima, surat berharga, yaitu surat yang penting yang dapat dipercaya kebenarannya seperti sertifikat, akte, surat perjanjian, dan lain-lain. Demikian proposal yang saya buat. Apabila ada yang salah kata ataupun bahasa yang kami tulis di sini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran bersifat membangun. Jika kami tunggu untuk menambahkan kesempurnaan proposal kami. Salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.